Ade sanubari kekuatan untuk menerima ilmu, kekuatan untuk berpikir, kekuatan untuk memahami. Yang dalam tubuh manusia manu-mandulah, tapi dalam tubuh binatang mana ada? Yang dalam tubuh binatang adalah ate lahmani, ate daging. Maka yang dimaksud di sini dalam hadis yaitu ate rabbani, yang dengannya pegat rencana, pegat program, yang dengannya target tugas nyanjinya. Hadirin yang terhormat, maka nekun di Nabi yang ada yang menyogot, maka bangsa boh menyo adanya bro bangsa boh disebut di dalam kitab hikam hanjrok saboh ate kecuali harus dengan tahliyah mengosongkan dan tahliyah umum. Artinya segala perkara-perkara yang di dalam hati, perkara itu harus dibuangkan. Kemudian baru dipenuhi dengan perkara-perkara yang buruk. Perkara yang buruk di dalam hati, yang pertama boleh dalam hikam takabur, menganggap diri besar, long yang lain gondong. Yang kedua ria, yang penyakit. Ria itu sumbernya daripada munafik yang nekun di Allah. Nah, si mereka itu memperlihatkan pada ulun daim amai. Jadi si munafik dipuput amai dengan memperlihatkan. Hadirin yang terhormat, yang penyakitnya diantaranya galak, sunam, bila di dalam beramal, lebih-lebih long, sunam bila dipujon. Yang penyakit yang harus dikosongkan hati daripada. Kemudian yang kedua, penyakit yang dalam hati itu dengki, sakit hati kugap, sakit hati kugap dengan tidak ada hak sakit. Hak artinya jut sakit hati atau hanjut, yang ukuran syariat. Kemudian khianat. Nah, khianat ada hukum. Jadi sakit hati serta khianat. Yang kedua sakit hati mental, yang ditamam dalam bentuk. Kemudian syarhul pa'am, nah, yaitu cinta harta.
cinta harta. Dan yang terakhir hubul jah. Galih-galih kemudah sehingga mengenal megah lain boleh tengok yang penyakit. Hadirin yang terhormat, yang perkara-perkara yang dalam hati dibenci oleh Allah dan menimbul kegaduhan dan harus dikabur sumber dikabur baik yang mengikuti Allah wapen perintah sujud kepada Adam, iblisnya abah haikal menunjuk. Yang kedua wastakbara diperayuk doh, patiban diperayuk doh. Wakil ditanya oleh Allah baik, hai iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Bahkan hangkakan sujud ketika lon perintah sujud. Bahkan jawablah ini, ana khairum minhu, lon lebih god daripada Adam. Mengaku diri lebih god yang dikabur, maka dikabur yang pertama-tama imam daripada iblis. Pak Nabi Adam hana keputra Nabi Adam kena dunia hana ilmu dan hana akhlak dikabur. Tapi iblis keputra kena dunia dengan membawa akhlak dikabur. Dengan kata-kata tadi, ana khairum minhu, dan lebih baik daripada Adam. Dah alatankah lebih baik? Khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, nukujit lom dari api, nukujit Adam dari luhur. Apa yang lebih dekat daripada luhur? Allah beri sujud iblis kepada Adam kan karena tubuh, tetapi karena ilmu Adam yang lebih luas, karena ilmu Adam yang lebih tinggi, yang mereka tidak tahu tapi Adam tahu, maka nilai God ba Allah adalah nilai ilmu. Nilai God ba iblis adalah nilai tubuh, nilai jasmani. Hadirin yang terhormat, maka terkabur sumbernya daripada iblis. Maka arti yang terkabur yang artinya saudara iblis. Nukul Allah iblis, fahbit minha, fa innaka fahbit minha, wa ma yakunu laka an tatakabbara fiha, fakhruj innaka minas sagirin. Hai iblis, tubit. Daripadanya ulama mentafsirkan beliau tubit iblis dari syurga. Sabah penafsiran yang lain, luput tubit iblis daripada langit. Jadi hancurlah kau kepada syurga di atas tafsir pertama. Makanya kepada Allah, fakhruj minha, tubit. Fama yakun laka, hana kadot kata kabur dalam syurga.
Nah, jadi dengan nyawa yaitu digabung untuk menjatuhkan roh dalam kehinaan, digabung untuk menjadi kongsi iblis. Kan jadi kata innaka minas sabirin, kata hai iblis kan termasuk orang-orang yang hina. Jadi dengannya menyucikan hati, yaitu dengan darah hati, dan pakai sabun untuk putih hati, alat untuk untuk menandingan. Adapun dia dari yang perabono sumber di bak menapa yuraunan nasa, mereka pelimah bak manusia, wala yadhkuruna Allah illa qalila, hana disebut Allah kecuali baju. Di menapa itu penyakit yang sangat-sangat tercela, yaitu ria. Bubut ibadah pelimah. Nah, bubut ibadah pelimah. Nah, Jawa di pelimah legok yang terserah dah. Dan kita nyojok cerita ke masjid. Kalir tajuk kalir. Kemudian di panitia masjid dipegat koman berkah dari rumput ulang 5 juta. Yang kalau ditanya yang kelima go, yang dia kerja ditanya yang kelima bersamanya ditanya waktu pertemuan benaji dalam hati jo kalau begitu 5 juta nilai 5 tu nyampe nanti. Kemudian penyakit dalam hati yaitu dengki. Nah, dengki dianak hati roh. Dan penyakit dalam hati abdun, sakit hati juga anak pelabak. Dan penyakit dalam hati seluruh dosa daripada kesalahan yang kada kubur. Jadi dosa yang kali kita kubur barakot daripada hana tak sembahyang, daripada hana tak puasa, hana tak bersyukur, tak upat bom dan sebagainya, daripada bermacam kesalahan itu metitik hitam dalam hati, maka jadilah hati itu utuh. Hadirin yang berkata, nah, sementara artinya dalam hadis Nabi, qalbul mukmin baitullah, hati orang mukmin adalah baitullah. Bila tak paham daripada hadisnya, bertanya yang kuda rumah Allah, punya dukun rumah Allah, karena lam ate hidup iman, lam ate hidup iman, maka dukun artinya rumah Allah. Kemudian diumpamakan ate dan iman lagai panyot patroman.
Matalu nurihi kamiskatin. Nur Allah, yakni iman dan hati, lagi patroman, lagi banyak tungkai. Fiha misbah, dalam panyotnya nadilu, tempat api, yaitu kaos. Kaosnya di dua lampanya. Al-misbahu, tempat apinya fi zujajah, dalam kaca. Seandainya hanya kaca, maka lampu hanggatu. Tapi karena kaca, maka cemerlang. Ad-dujajatu ka'annaha kaukabun durri, yang kacanya diulah-ulah bintang duri, bintang warga subuh yang sangat-sangat cemerlang. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah. Banyak kaum gunung lebih tuji minyak yang sangat-sangat bercahaya. Minyak. Maka yakadu zaituha yubi'u, hampir-hampir minyak macam mensinarkan, mencahayakan. Maka kata Allah, nurun ala nur, nur di atas nur, minyak nur, kaca nur, api dalamnya. Maka paduan nur dan nur, maka cemerlanglah di sekelilingnya. Hadirin yang hati manusia, di dalam hatinya ada kekuatan untuk mendapatkan, kekuatan untuk menerima ilmu, kekuatan yang dan nur. Kemudian dikurung oleh lahir hati, yang lahir hati juga mendapatkan segala yang didengar. Kemudian di dalam iman, yang hidup iman di atas kekuatan mendapatkan. Dan namiyuh, yaitu semprotan Islam ke dalam tubuh, ke dalam hati. Maka jadilah hatinya bercahaya di atas cahaya, cemerlang di atas cemerlang. Pertama, daya mampu untuk berpikir yang sabut cahaya. Kedua, iman yang dapat duduk dalam sawidah hati yang sabut cahaya. Yang kedua, kaca, yaitu lahir hati. Yang keempat, Islam yang menyemprot ke dalam hati, yakni hati rindu melaksanakan Islam. Maka jadilah hati manusia itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Apabila manusia itu buat salah dengan Allah, lagi bak kaca gunung Adam, sehingga kaca penuh
titik hitam sehingga cahaya dari dalam hanya itu biasa keluar. Hadirin yang terhormat, maka dari dalam cahaya tidak akan keluar pada dengan adang yang itu kaca. Maka kewajiban aku bertanya untuk menyucikan hati, sedangkan hati yang rumah Allah kada putus. Hadirin yang terhormat, maka Imam Ghazali menyebutkan untuk pembersihan hati adalah taubat. Taubat melihat ke belakang kesalahan yang kalian dah buat antara kita dengan Allah, dan kesalahan yang kalian dah buat antara kita dengan hamba Allah. Maka kedua kesalahan itu harus terwujud dalam hati sikap menyesal. Nah, menyesal itu susah, bahkan roh buatnya. Menyesal itu susah. Mengapa aku berbuat salah? Olehnya mendatangkan hati untuk tidak berbuat kesalahan ke depan. Hanle dong kubuat ukulah yang kedai ubena hak Allah yang golong tabayu jabayu. Nah, kebayang yang golong cakabai ada, warta yang golong cakabai ada. Nah, hak manusia yang belum dibayar, ya bak yang bersangkutan bayar atau lagi. Hadirin yang terhormat, coba kepada Allah Subhanahu wa taala wajib taubat. Kemudian nilai taubat Nabi ini pegang at-taibu minat-tam kaman la dzambala, urung taubat daripada dosa seolah tidak pernah berdosa. Hadirin yang terhormat, kemudian dalam hikam disebut sebuah cerita sirah aulia Allah, yaitu bertaubat bertobat di atas sebuah kesalahan. Bertobat kesalahannya pula gaknya berdua bak rumah sewa yang disewa rumah dalam rumahnya bertumulai bak temulainya na salah berduit gecok abe bak bintih rumah bersampu yang abenya abe bak bintih rumah duduk ingat long siwa rumah abe hanaru, maka abe bak bintih rumah tebo maka duki bila ke ampun ba Allah bertungkul
betul. Dan bakro betul ia mata gile dukun ba Allah. Ya Allah betul kalau taubat. Tapi kehanan firman. Tiba-tiba didengar sama suara yang hanya berdebat. Hai, ikan populer belum menyatakan kalau terima taubat atau belum kekaikan kata dalam dasar lo. Karena tak baca, Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah juga kurang taubat. Jadi selama kata macam kekal dalam taubat, maka kata kekal dalam kasih Allah. Menyuruh menyatakan taubat kata kalau terima, maka kata tapiuh daripada taubat. Maka kasih Allah kabur. Jadi dengannya meningkatkan daya taubat baginya. Karena kasih Allah kepada orang taubat. Hadirin yang dihormati, ketika dapat ayatnya dengan hadis kuno, orang taubat terhapus dosa. Nabi Allah Adam alaihi salam betul kenal dunia, bertaubat kepada Allah dengan ibadah 2 tahun. Maka beda fikirnya dengan taubatnya dengan kadar sinsalari nak balik jauh. Tidak. Nah, jadi teruskan taubat kepada Allah. Apabila taubat, nah, kamu terima oleh Allah. Atau taubat hanya diterima oleh Allah. Yakni macam buka hati, menyokak diterima kaget hati, yang dubi tanda ya Allah. Nah, dah tanda kaget hati, tanda hati kaget, sangat-sangat termakut kepada kesalahan. Tanda kaget hati, kemin kepada dosa, lagi-lagi bunuh dia tulis, maka ia terus yang tanda kabeh. Yang kedua, tanda kabeh hati, kemin kepada but yang butnya kebalikan, rindu untuk mengerjakan, galak untuk kubur. Maka uring kabeh hati ketaat lebih galak, kepada maksiat dan kejahatan lebih kemakut. Yang tanda hati kabeh. Hadirin yang hormat, monyo mantang kebalikan, yaitu hati macam kuda, kemaksiat macam elak. Hati macam kuda, ketaat hana itu. Maka tak untuk umum dengan masjid, penyekat untuk masjid yang baik. Fakiman hati. Hadirin yang terhormat, olehnya pengui hati. Apabila hatinya kabeh pengui, dengan kuat pengui dengan sifat mahmudah, sifat mahmudah dipujuk dan dipujuk syukur kepada Allah. Syukur kun Ibnu Abbas. Ibnu Abbasnya adalah di Nabi adik sepupu
Dan Ibnu Abbas dari Uhud rayut di rumah Nabi. Dan Ibnu Abbas guru yang bertutup dada oleh Nabi, rukun Allahumma alimhu ilmat ta'wil. Ya Allah numpurna anaknya ilmu penafsiran. Jadi beliau adalah orang yang berdoa di Nabi. Maka di antara penafsiran menafsirkan syukur. Beliau mengatakan syukur itu adalah ta'at. Ta'at. Hubud ta'at mengkeleng kepada Allah. Hubud ta'at serta dengan menghormati Allah, memuliakan Allah. Taat ini terbagi dua. Sabah taat mengerjakan, sabah taat meninggalkan. Karena Allah datang ubud yang dua, dan Allah datang ujian yang utama. Kemudian kalau tamam dalam taubat, leh tamam dalam taubat, kekalkan roh di atas syariat, kekalkan roh di atas syariat. Syariat yaitu segala hukum yang hukumnya ditaklif dengannya oleh Allah kepada Rasulnya dan oleh Allah kepada mukallaf. Ya, gaji, dan gam Islam, jauh Islam, dua kalimat syahadat, sembahyang, puasa, sedekah dan lainnya. Jadi segala syariat yang menunjuk oleh Allah kepada Rasul, yang oleh Rasul kepada Rasulnya, nah, yang namanya syariat. Tahjid minal wajibat, segala yang wajib dan syariat. Kalau mandubat sunat, ya, batu isbayang kubut sunat dirawulang ruk muka bukalan sabuh tenda. Ulang cukup ramai dalam tenda. So, jadi supaya nanti ulang dalam tendanya yang dimerupah le ulang bakunya. Dalam itu, yang Muhammad bin Idris, yang itu yang disebut-sebut dengan Syafi'i. Purba lepas diberikan cuma pengenau malu-malu dimaksudkan.
Olehnya Syafi'i kemudian berangkat ke Baghdad. Tuh kere merumpak dengan beragam, sama-sama tunggu kunsab asbiril wudu ahsanallahu lakal jannah. Begal bak kamu buat, begal baik kamu buat lebih dari riu dan hansep daripada riu. Begal yang asbiril wudu kepu supaya ahsanallahu lakal jannah, yang ibadah oleh Allah berkata dengan balasan yang indah. Jadi termasuk sunat yang syariat, sunat berhedor, sunat gosok-gosok, dan syariat segala yang diharamkan dan yang makruh yang syariat. Hal yang empat, hal yang umumroh, la yashar qawman min qawmin. Ya, hal yang cuma-cuma dan lainnya, yang semuanya syariat dan juga makruh. Ya, makruh yang syariat. Kalaupun hanya dosa, tapi Allah benci. Lagai watai dijek kopi hanjikun bismillah. Yuko awak yuk Jawa je bismillah haikun makruh. Pajomu haikun bismillah makruh. Ipajolam manjarawi makruh. Segala makruh yang syariat. Kalaupun Allah hanya berdosa, tapi buat makruhnya buat benci. Yang kedua syariat jaizah, segala yang itu boleh. Dia kopi boleh, tajuh kue juga, yang jaizah boleh. Yang syariat. Cuma dah yang dukun tariqat al-amalu bil wajibat wal mandubat wa tarkul mubdiyah. Yang dukun tariqat ubud segala yang wajib ubud yang tariqat, dan ubud segala sunat. Baik anggap sunatnya ringan, dagai damang dalam masjid dengan kaki unung, yang difinan rida Allah, karena seluruh yang Allah wajib dan seluruh yang Allah sunat yang mandum agama. Allah menetapkan Islamnya raditu lon rida, maka mendapatkan ridha Allah walaupun pada perbuatan yang ringan. Kemudian pihak yang kedua meninggalkan segala maksiat yang dilarang, buat. Atau larangnya harus. Olehnya untuk sombong daripada mengikut yang mubah dengan banyak. Beda dacok ubah kebutuhan nanti. Karena dalam Riyadhus Shalihin disebut sebuah hadis,
Dalam Riyadhus Shalihin disebut tambahan pun rezeki yang tak pakai, yang mana pakai tanah kata awal gata cukup le harta dan nawale harta yang ada rezeki kata yang tak kamu, yang kata pada yang lain memang tidak ada awal. Jadi oleh karenanya mengambil daripada mubah dengan warna color, tak yang selesai wabah pertama syariat kami, yang kedua tarikat. Nyo tarikat adalah tarikat ilmu tasawuf, kan tarikat wirid. Karena tarikat wirid untuk cara memikir. Kemudian hakikat, yang betul hakikat. Udah juga hakikat kamu nyatu dengan Allah. Lagi dakwah orang awam dulu yang tersebut dalam kitab Batawi Hadisiyah dari Ibn Hajar didakwa le awam dulu jahil. Ketika kamu duduk hati dengan zikir dalam duduk, didakwa Allah menjid lagi apa yang besar. Kamu yakin sehingga wajib apui, wajib besar. Maka wajib Tuhan, wajib ulur yang kemungkinan mengkufrati di tengah daripada kekafiran mereka, wa khurafatihim, di tengah daripada khurafat mereka awam jahil, wa dalalatihim, dan di tengah daripada kesesatan. Bagaimana? Karena dakwah menyatu Allah dengan makhluk disebut oleh Syekh Jalaluddin Sayyidi dalam kitab Al-Hawi Al-Batawi, yang mula-mula juga menyatu Allah dengan makhluk adalah kaum Nasrani, yang mereka mengatakan innamallahu huwa Isa bin Maryam. Allah yang Isa itu Allah, yang nekul Allah kafir. Cuman pakar ikut Isa Allah karena dakwaan daripada mereka Allah berpegang Isa dengan kalam. Maka dalam Quran mengkul Allah bi kalimatin minhu wa mustawa wa sayyidan wa hasura. Nabi Yahya percaya kepada kalimat minhu Isa. Jadi Isa berpegang Allah dengan kalam yang menangkut awalnya. Kemudian karena sifat Allah Ba'isa, maka disebut doa Allah Ba'isa. Inna Allah huwa Isa
huwa Isa bin Maryam. Allah Isa. Pakai ayo boleh. Tunjuk itu. Nah, maka hakikat itu pegang Allah itu, itulah Muhammad. Muhammad itu, itulah Allah. Yang min dalalah ini. Nah, tetapi yang namanya hakikat adalah syuhud nama Allah dan sifat. Memahami hakikat nama Allah, memahami hakikat sifat Allah, dan memahami hakikat zat. Memahami hakikat ini memahami mukhalafah. Kan ta'yin karena kun Sayyidina Abu Bakar subhanallah maha suci Allah. Tanya hangka doa keadaan zat, hangka doa keadaan sifat, pasipan sifat dan takhluk sifat. Tapi Allah berkira tanya arifat. Urun arif. Jadi urun arif kan doa zat. Nama-nama wahai zat kan. Gepet macam itu semua zat kan. Jadi zat Allah laisa kamitslihi syai'. Nah, jadi hidung Tuhan. Dan akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello dawan. Keperam panitia. Terima kasih kepada Abu yang akan memberikan pelajaran kepada kita yang luar